Assalamualaikum. Hari ini dapur Tomat Cherry mau bikin pepes ayam jamur yang rasanya enak banget. Bikin boros nasi. Bahan-bahannya 400 gram dada ayam filet yang sudah dicuci bersih dan diiris tipis-tipis memanjang seperti ini. 250 gram jamur tiram yang sudah disuir-suir dan dicuci bersih dan diperas airnya, 1 butir telur, 1 ikat daun kemangi yang sudah dipetik-petik dan dicuci bersih. Bumbu yang akan dihaluskan 5 siung bawang putih, 10 butir bawang merah, 5 butir kemiri, sedikit jahe, 1 ruas lengkuas, 1 ruas kunyit, 2 batang serai, 6 biji cabai rawit, 10 biji cabai merah. Bumbu lainnya secukupnya daun salam, 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis, 1 buah tomat yang sudah diiris-iris, secukupnya cabai rawit utuh, 1 sendok teh merica bubuk, garam, gula dan kaldu bubuk secukupnya. Siapkan daun pisang dan tusuk gigi secukupnya untuk membungkusnya. Dan ini daun pisangnya sudah tak layukan di atas kompor sebentar. Pertama kita haluskan dulu bumbunya. Kita masukkan ke dalam blender. Bawang putih, bawang merah, kemiri, serai, kunyit, jahe, lengkuas, cabai merah, cabai rawit. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, siap kita tumis. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan di minyak yang sudah panas. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek supaya tidak bau langu. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita matikan kompornya, lalu kita angkat. Selanjutnya semua bahan kita campur jadi satu. Ini ada ayam. Kita masukkan jamur tiram, lalu kita masukkan daun kemangi, telur, merica bubuk, garam, gula dan kaldu bubuk. Kemudian kita masukkan daun bawang, tomat, lalu kita masukkan bumbu yang sudah ditumis. Kita aduk-aduk semua bahan sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini siap kita bungkus. Kemudian kita bungkus adonan ayam jamurnya. Kita ambil 2 lembar daun pisang. Yang kecil kita taruh di bagian bawah, yang lebar kita taruh di bagian atas. Kemudian kita pincuk daun pisangnya. Kita ambil 1 lembar daun salam. Kemudian kita ambil adonan ayam jamurnya secukupnya sesuai selera. Lalu di atasnya kita kasih 1 biji cabai rawit utuh supaya makin nampol dan pedas. Kemudian kita tekuk daun pisangnya, kita lipat kiri kanannya seperti ini, lalu kita semat dengan tusuk gigi atau lidi. Kita lakukan sampai semuanya habis. Nah, ini pepes ayam jamurnya sudah dibungkus semua. Ini ujung daun pisangnya juga sudah dirapikan. Ini satu resep jadi 9 bungkus, siap kita kukus. Sekarang kita kukus pepes ayam jamurnya. Ini saya sudah menyiapkan panci kukusannya dan airnya sudah mendidih. Kita masukkan pepes ayam jamurnya. Kita tutup pancinya. Kita kukus pepes ayam jamurnya selama 30 menit sampai matang. Setelah 30 menit pepes ayam jamurnya sudah matang, kita buka tutup pancinya. Kita matikan kompornya. Lalu kita angkat dan ini kita biarkan agak dingin dulu baru kita sajikan.
Nah, ini dia pepes ayam jamurnya sudah mateng. Kita buka daun pisangnya, dalamnya seperti ini. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih, pedas. Ayamnya ini super lembut, bumbunya medok, jamur tiramnya ini kenyal-kenyal. Pokoknya bener-bener mantul pol. Ada asem-asemnya dari tomatnya, wangi, jadi bener-bener seger pol. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Tomat Cherry mau bikin ayam goreng kipas yang rasanya enak banget. Bumbu meresap, luarnya garing, dalamnya juicy. Bahan-bahannya 500 gram paha ayam yang sudah dicuci bersih, 3 sendok makan tepung maizena, 3 sendok makan tepung tapioka, 2 sendok makan tepung terigu, 1 butir telur, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Bumbu yang akan dihaluskan: 4 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, 1 ruas jahe, 1 sendok teh lada bubuk, 1,5 sendok teh ketumbar butiran, 1 sendok teh cabai bubuk. Pertama kita gunting dulu ayamnya sampai lebar, sampai membentuk seperti kipas. Kita gunting bagian bawahnya seperti ini, lalu kita lebarkan sampai membentuk seperti kipas. Untuk yang bagian urat-uratnya yang nempel di tulangnya ini kita gunting-gunting supaya lebar. Kita lakukan sampai ayamnya habis. Nah, ini ayamnya sudah tak gunting, sudah membentuk seperti kipas semua. Ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Kita masukkan ke dalam blender. Bawang putih, bawang merah, jahe, ketumbar, merica bubuk, cabai bubuk. Tambahkan 30 ml air dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, siap kita gunakan. Lalu kita masukkan ke dalam wadah ayam yang sudah dibentuk seperti kipas. Kemudian kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Lalu kita masukkan telurnya, kita pecahkan telurnya. Kemudian kita masukkan garam, kaldu bubuk. Lalu kita masukkan tepung maizena, tepung tapioka, tepung terigu. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini kita marinasi selama 3 jam. Bisa juga semalaman. Kalau dimarinasinya semalaman, ini bisa kita taruh di dalam freezer. Ini ayamnya sudah dimarinasi semalaman di dalam freezer, dan ini sudah saya biarkan di suhu ruang, dan ini siap kita goreng. Kemudian ayam yang sudah dimarinasi kita goreng di minyak yang sudah panas. Kita masukkan ayamnya sambil kita lebarkan, kita jembreng-jembreng supaya ayamnya ini lebar seperti kipas. Kita goreng ayamnya sampai matang dengan menggunakan api sedang supaya matangnya merata sampai ke dalam. Kalau ayamnya sudah matang, kita angkat, tiriskan. Sisanya kita goreng lagi. Ini ayam goreng kipasnya sudah digoreng semua. Kita angkat, tiriskan, dan ini kita sisihkan dulu karena saya mau bikin sambal bawangnya. Kemudian kita bikin sambal bawangnya. Kita goreng dulu bahan sambal bawangnya. Ini ada 50 gram cabai rawit campur, 10 siung bawang merah, 1 siung bawang putih. Kita masukkan di minyak yang sudah panas. Kita goreng sampai semuanya layu. Kalau semuanya sudah layu, kita angkat.
Lalu kita taruh di cobek bahan sambal yang sudah digoreng. Tambahkan secukupnya garam, sedikit micin, sejumput gula pasir. Kita ulek kasar sambelnya supaya rasanya lebih sedap dan kerasa tekstur sambelnya. Ini sambal bawangnya sudah diulek kasar, kita serok. Kemudian sambelnya kita siram dengan minyak goreng panas sampai merata. Kita aduk-aduk. Sambal bawang sudah jadi, siap disajikan dengan ayam goreng kipas. Nah, ini dia ayam goreng kipas plus sambal bawang sudah jadi. Ini rasanya benar-benar enak banget. Ayamnya ini bumbunya kerasa, luarnya ini benar-benar garing, dalamnya masih juicy. Ini dicocol pakai sambal bawang, tambah enak pol, tambah endul pol. Bikinnya gampang, rasanya bener-bener juara pol. Dimakan pakai nasi putih sing anget iku bener-bener enak banget. Dan monggo resepnya untuk dicoba. Assalamualaikum. Hari ini dapur tomat cherry mau bikin chicken katsu yang rasanya enak banget, bikin nagi. Bahan-bahannya 250 gram dada ayam filet yang sudah tak iris tipis dan tak pukul-pukul sedikit supaya bumbunya lebih meresap. Untuk marinasi ayamnya 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk. Pertama kita marinasi dulu ayamnya. Garam dan merica bubuknya kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian ayamnya kita lumuri dengan garam dan merica sampai merata. Kita oles-oleskan ke seluruh ayamnya sampai merata. Sisi baliknya juga sama. Kita lumuri dengan garam dan merica bubuknya sampai merata. Kalau ayamnya sudah dimarinasi, ini kita diamkan selama 15 menit supaya bumbunya meresap. Sambil nunggu ayamnya dimarinasi, kita bikin bahan keringnya. Kita masukkan 7 sendok makan tepung terigu ke dalam piring. Lalu tambahkan 1 sendok teh bawang putih bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, ini kita kepinggirin dulu. Kemudian di wadah lain kita pecahkan 1 butir telur. Kita kocok lepas. Lalu di wadah lain kita siapkan secukupnya tepung panir. Selanjutnya ayam yang sudah dimarinasi kita masukkan ke dalam tepung kering. Kita baluri sampai merata ke seluruh ayamnya. Lalu kita masukkan ke dalam telur kocok. Kita lumuri dengan telur kocok sampai merata ayam yang sudah dibaluri dengan tepung kering. Kemudian kita celupkan ke dalam tepung panir. Kita baluri dengan tepung panir sampai merata, sambil kita tekan-tekan sedikit supaya tepung panirnya menempel semua, dan kita lakukan sampai semuanya habis. Nah, ini ayamnya sudah dipanir semua. Ini kita diamkan dulu selama 30 menit di dalam freezer supaya tepung panirnya itu nempel semua. Lalu kita goreng ayam yang sudah di freezer di minyak yang sudah panas. Kita masukkan ayamnya. Kita goreng sampai matang, sampai warnanya agak kecoklatan dengan menggunakan api sedang supaya
matangnya merata, nggak cepet gosong. Kita balik chicken katsunya supaya matangnya merata. Ini chicken katsunya sudah matang, kita angkat, tiriskan. Kemudian chicken katsunya kita potong-potong sesuai selera. Lalu kita taruh di piring saji. Chicken katsu siap disajikan dengan salad sayur. Nah, ini dia chicken katsu sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget. Gurih, bumbunya kerasa, luarnya ini benar-benar garing, dalamnya matang sempurna. Ini dimakan pakai salad sayur itu benar-benar mantul pol. Bikinnya gampang, rasanya endul, dan monggo resepnya untuk dicoba. Assalamualaikum. Hari ini dapur tomat cherry mau bikin abon ayam tanpa digoreng yang rasanya enak banget, awet, tahan lama. Bahan-bahannya 350 gram dada ayam filet ini tanpa kulit yang sudah tak cuci bersih. Untuk merebus ayamnya supaya tidak bau amis, tak kasih 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1 batang serai yang sudah digeprek. Bahan lainnya 150 ml santan, bumbu yang akan dihaluskan 4 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, 2 butir kemiri, 1 ruas kunyit, 1 ruas jahe, 1 ruas lengkoas, 1 sendok teh ketumbar. Bumbu lainnya 1 batang serai yang sudah digeprek, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1 keping kecil gula merah, garam, gula pasir, dan kaldu bubuk secukupnya. Pertama kita rebus dulu ayamnya. Ini saya sudah mendidihkan air secukupnya. Kita masukkan serai, daun salam, daun jeruk, lalu kita masukkan ayamnya. Kita rebus sampai matang dan empuk. Kita tutup pancinya supaya ayamnya cepat matang dan empuk. Ini ayamnya sudah matang dan empuk, kita buka tutup pancinya. Kemudian kita angkat dan tiriskan. Lalu ayam yang sudah direbus kita taruh di cobek. Kita pukul-pukul ayamnya sampai hancur dengan menggunakan ulekan. Kalau ayamnya sudah hancur, sudah tersuwir-suwir, ini bisa kita ulek. Untuk teksturnya sesuai selera, ini boleh sampai halus atau sedang-sedang saja. Ini ayamnya sudah selesai dipukul-pukul, teksturnya seperti ini. Lalu kita serok, kita taruh di wadah, dan ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Kita masukkan ke dalam blender. Bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit, jahe, lengkoas, ketumbar. Tambahkan air secukupnya dan ini kita blender. Ini bumbunya sudah halus, siap kita tumis. Sekarang kita tumis bumbunya. Ini minyaknya sudah panas. Kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian kita masukkan serai, daun salam, daun jeruk. Kita tumis bumbunya sampai matang dan tanek. Kalau bumbunya sudah matang dan tanek, kita masukkan santannya. Lalu kita masukkan gula merah, garam, gula pasir, dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai santannya mendidih. Ini sering kita aduk-aduk sampai santannya mendidih supaya santannya nggak pecah. Kemudian kita masukkan ayam yang sudah dihancurkan. Kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita masak sampai bumbu-bumbunya meresap dan santannya menyusut. Kalau santannya sudah asat, sudah benar-benar susut, jangan lupa untuk koreksi rasa biar pas rasanya. Kalau rasanya sudah pas, sudah enak,
Ini kita gongsreng terus ayamnya sampai kering. Karena ini enggak digoreng, jadi kita gongsreng terus seperti bikin serundeng dengan cara disangrai. Kita gunakan api kecil supaya tidak cepat gosong, sambil kita aduk-aduk terus supaya matangnya merata. Nah, kalau ayamnya sudah keset, sudah mau kering, ini rempah-rempahnya kita ambilin. Lalu kita gongsreng lagi, kita sangrai lagi sampai ayamnya ini benar-benar kering. Ini abon ayamnya sudah mateng, kita matikan kompornya, dan ini masih kita gongsreng terus karena ini proses memasaknya masih ada biar enggak gosong. Kalau sudah panasnya turun, ini bisa kita angkat. Kemudian abon ayam yang sudah matang kita taruh di piring saji. Ini kalau sudah dingin bisa langsung kita taruh di toples biar awet tahan lama. Abon ayam sudah jadi, siap disajikan. Nah, ini dia abon ayam tampak digoreng sudah matang. Ini rasanya benar-benar enak banget, sedap, gurih, tidak berminyak. Ini bisa untuk stok, awet, tahan lama. Rasanya yo bener-bener endul pol. Ini buat taburan nasi putih atau nasi kuning itu bener-bener mantul. Dan monggo resepnya untuk dicoba.